وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Syekh Armiyah rahimahullah ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masuk dalam pembahasan jaiz. Yang kemarin sudah kita bahas pengertian jaiz dan dalilnya jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam perkara yang wajib diimani, yang berkaitan tentang keimanan kepada Allah. Rukun iman kita yang pertama iman kepada Allah. Lalu kalau ditanya apa yang harus diimani dari Allah, yang harus diimani itu apanya? Maka yang harus diimani adalah segala sifat yang wajib, segala sifat yang mustahil,
dan yang jaiz. Yang diimani 3 perkara ini. Kita iman Allah, sifat-sifat Allah yang wajib, yang jumlahnya 20. Kita iman sifat-sifat Allah yang mustahil, yang jumlahnya 20. Kita juga iman pada perkara jaiz bagi Allah. 3 inilah yang kita imani, yang isinya semuanya ada 50. Semua isinya 50. Kenapa 50? Dari perkara yang jaiz itu ada 1. Jaiz bagi Allah ada 1. Dari 1 itu ada 10 yang harus kita imani. Maka jumlahnya, kalau mau dijumlah dengan yang wajib dan mustahil, maka semua totalnya berjumlah 50 akidah, 50 mu'taqad yang berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang wajib apa saja, jumlahnya ada 20, satu persatu sudah kita bicarakan. Yang mustahil juga ada 20, sudah kita bicarakan. Dan yang jaiz ada 1, juga sudah kita bicarakan, yaitu Allah menciptakan alam atau Allah tidak menciptakan alam, maka itu perkara jaiz bagi Allah. Kemudian lanjut, ada 10 perkara yang harus kita imani yang masuk di dalam perkara jaiz. Yang pertama yang harus kita imani dalam perkara jaiz adalah annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat. Bahwa Allah itu tidak wajib menciptakan sesuatu. Kan tadi sudah kita bicarakan, menciptakan alam ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Jaiz. Allah boleh bikin alam, Allah boleh pula tidak bikin alam. Maka yang harus kita imani yang berkaitan tentang jaiz ini apa? Yang pertama, wajib Allah itu tidak wajib menciptakan alam. Karena ada yang mengatakan Allah itu wajib menciptakan alam. Kita meyakini dengan dalil-dalil yang sudah kita bicarakan bahwa Allah itu tidak wajib menciptakan alam. Mau bikin kita ini menjadi orang yang soleh, jaiz. Allah mau bikin kita jadi orang yang bodoh, boleh. Allah mau bikin kita jadi orang miskin, boleh. Allah mau bikin dunia ini terjadi bencana, boleh. Allah mau bikin ada virus bertebaran, boleh. Ini hukumnya tidak wajib. Jadi bikin apa saja yang diciptakan Allah di jagat raya ini, yang sudah muncul atau yang belum muncul, itu semuanya bagi Allah tidak wajib. Ini iman ini. Kamu harus iman bahwa yang menciptakan alam ini itu hanya Allah. Ya, menciptakan alam boleh, tidak menciptakan alam juga boleh. Lalu setelah kamu tahu menciptakan Allah itu boleh menciptakan, Allah boleh enggak menciptakan alam, terus apa yang kita harus imani dari hal itu? Bahwa kita harus iman yang pertama, Allah tidak wajib menciptakannya. Maka dengan kamu tahu ini, kamu tidak akan memaksa
memaksakan kehendak. Kamu tidak akan memaksakan kemauan kamu. Allah harus bikin ini. Kan saya sudah minta, saya sudah doa, kenapa kok nggak dikasih-kasih? Maka yang demikian nggak akan ada di hatinya orang mukmin ketika dia mengimani Allah itu tidak wajib menjadikan sesuatu. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, minta kamu kepadaku. Maka kamu minta kepada Allah. Apa saja yang kamu inginkan, minta. Kenapa? Karena kamu tahu Allah itu jaiz. Bikin apa-apa, sesuatu hukumnya jaiz. Karena kamu tahu, minta. Nah setelah minta, Allah tidak wajib menciptakannya. Itu keimanan kita pertama. Kalau kamu nggak mengimani ini, maka nanti kamu protes. Kenapa saya sudah doa nggak dikabulkan? Kenapa saya sudah wirid ini nggak dikabulkan? Kenapa saya sudah kerja begini nggak dinaikkan pangkat? Kenapa ini sudah saya kerjakan masih begini saja? Karena kamu tahu Allah itu pencipta, tapi kamu nggak mengimani Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Jadi setelah kamu tahu Allah itu pencipta, Allah boleh bikin alam, Allah boleh tidak bikin alam, Allah mau bikin hujan boleh, nggak bikin hujan. Kamu tahu itu, maka yang pertama harus kamu imani yang masuk dalam perkara jaiz apa? Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Kalau besok kita itu masih hidup, maka itu karunia Allah. Maka Allah masih merahmati kita. Allah masih memanjangkan usia kita. Allah masih memberi kita kesempatan untuk ibadah kepada Allah. Kita diberi kesempatan untuk beramal soleh. Bukan kewajiban. Allah tidak wajib besok menghidupkan kita, nggak wajib. Makanya dalam riwayat yang kemarin kita ceritakan tentang bagaimana riwayatnya malaikat Israel alaihi salam. Malaikat Israel itu pernah ditanya sama Allah, Israel, kamu kalau nyabut nyawa itu bagaimana keadaannya? Kan yang tugas nyabut nyawa siapa? Malaikat Israel. Allah nanya, kamu kalau nyabut nyawa itu pas nyabut itu keadaan kamu gimana? Senyum, apa sedih, apa takut, apa gimana keadaan kamu? Ya kadang senyum, kadang sedih, nggak mesti juga ya Allah keadaannya. Coba kalau pas sedih itu yang bagaimana? Kalau pas senang ya gimana? Oh kalau pas senang itu pas saya nyabut nyawa sambil ketawa, sambil tertawa itu waktu ada orang saya cabut nyawanya, itu hari sebelumnya dia itu baru pesen sama seseorang, tolong bikinkan saya sepatu yang bisa saya pakai untuk setahun. Belum dipakai sepatunya dia sudah mati. Saya nyabut sambil ketawa, ya Allah. Ini orang pikirannya panjang banget, mau hidup sampai tahun depan. Saya ambil nyawanya. Ini menunjukkan Allah nggak wajib. Oh saya kan sudah pesen sepatu untuk setahun, berarti Allah harus menghidupkan saya untuk setahun. Ya nggak harus. Saya sudah bikin rumah, maka Allah harus bikin saya menempati rumah itu sampai nanti. Ya nggak harus. Banyak orang baru kawin mati. Ada? Belum ngapa-ngapain? Ada? Makanya buru-buru kawin daripada ada baru naik jabatan mati, ada baru lulus ujian mati, ada baru lahir mati. Ini menunjukkan Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Jadi kalau kamu bisa mengimani ini, maka ini keimanan pertama yang masuk dalam perkara jaiz bagi Allah. Lawannya apa? Lawannya apa? Mustahil Allah itu wajib menciptakan sesuatu. Kalau ada yang mengatakan Allah itu ya harus memasukkan saya ke dalam surga. Ada yang mengatakan begitu. Kalau ada orang sudah sholat, maka Allah harus memasukkannya ke dalam
surga. Ini tidak sesuai dengan keimanan kita. Kita mengimani bahwa Allah itu tidak wajib menjadikan sesuatu, hingga orang-orang yang ibadah itu tidak wajib dimasukkan ke dalam surga. Makanya Nabi SAW pernah bersabda di hadapan sahabat-sahabatnya, tidak satu pun di antara kalian masuk surga karena amal kalian. Kata Nabi, tidak satu pun di antara kalian, berarti nggak ada sama sekali. Kalau tidak satu pun berarti tidak ada sama sekali di antara kalian yang akan masuk surga karena amal kalian. Kenapa? Allah tidak wajib menjadikan orang itu masuk surga karena amalnya. Nah, sahabat nanya, lah kalau engkau gimana ya Rasulullah? Termasuk saya, kata Rasulullah. Saya juga masuk surga bukan karena amal saya. Nah, terus gimana? Kecuali Allah merahmati, kecuali Allah melimpahkan aku, melimpahkan orang-orang yang akan dimasukkan surga dengan rahmatnya. Jadi orang masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadahnya. Allah tidak wajib memasukkan seseorang ke dalam surga. Ibadah itu ibaratnya tiket. Kamu tahu tiket? Ibadah digambarkan tiket. Tiket itu bisa memasukkan kamu enggak? Kamu pegang tiket Ancol. Kalau kamu pegang tiket Ancol, pasti enggak masuk Ancol? Pasti enggak? Karena pegang tiket, pasti bisa masuk Ancol. Pasti enggak? Kalau kamu ngomong pasti, ketika kamu berhenti di depannya loket, pegawai loket nanyanya apa? Tiketnya mana? Setelah kamu tunjukkan, kata dia apa? Silahkan masuk. Berarti yang nyuruh masuk tiketnya apa yang jaga? Yang jaga. Bukan tiket, bukan? Bukan. Nah, kalau yang jaga umpamanya ada orang nggak bawa tiket, tapi juga disuruh masuk, bisa nggak? Ya bisa saja. Wong yang nyuruh masuk itu yang jaga itu, nggak ada urusan sama tiket. Kamu bawa tiket itu hanya untuk melegakan hati kamu. Alhamdulillah sudah punya tiket. Mudah-mudahan bisa masuk. Lah, pas begitu kamu mau masuk, maaf Pak, penuh. Terus gimana? Pulang. Gimana? Wong penuh? Kok saya udah punya tiket Pak? Iya, tapi penuh Pak. Bapak nggak bisa ngapa-ngapain di dalam. Mau ngapain Bapak? Pulang besok ke sini. Nah, jadi yang memasukkan orang ke surga itu bukan tiketnya, bukan, tapi yang punya surga, yang punya tempat itu. Kenapa? Karena yang punya tempat itu bisa memasukkan siapa saja walaupun nggak punya tiket. Itu tandanya tiket, bukan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Gitu loh. Jadi Nabi mengatakan tidak ada satupun di antara kalian yang akan masuk surga karena amal kalian. Ini mau bicara, Nabi mengingatkan kita jangan bergantung kepada amal. Kita harus bergantungnya kepada Allah. Kalau kamu bergantung kepada amal, nanti kamu anggap kamu sudah cukup beramal, maka kamu akan masuk surga. Ini keliru. Seperti apa? Para sahabat. Ketika Nabi menceritakan tentang sahabat yang akan masuk surga, Nabi beritakan kalian, fulan 10 orang, kalian akan masuk surga. Kalau kamu yang dikasih berita gimana? Kalau kamu yang dikasih berita gimana? Masih mau sholat? Udah cukup lah. Hah? Ngapain lagi sholat? Saya surga, Rasul. Kamu surga. Alhamdulillah. Pulang tidur, ngapain lagi udah? Udah calon surga.
Tapi sahabat itu nggak begitu sikapnya. Ketika Nabi memberitakan kalian akan masuk surga, maka kata mereka apa? Mungkin ini sekarang. Amal saya yang sekarang ini dikatakan oleh Nabi akan mengantarkan saya ke surga itu kalau memenuhi persyaratan. Cuma Nabi nggak nyebutin persyaratannya. Ini Nabi hanya memberitakan kamu bisa masuk surga, tapi nggak menyebutkan persyaratannya apa. Setelah mereka diberitakan itu, bukan malah kendor ibadahnya, malah nambah ibadahnya. Karena mereka menganggap amal yang mana yang membawa saya ke surga yang mana, mereka nggak ngerti. Hingga mereka menganggap apa amal sholat, apa amal puasa, apa amal, terus mereka beramal tambah beramal. Maka pada ujungnya Nabi ngomong, jangan bergantung pada amal. Yang memasukkan kamu ke surga itu Allah. Dari mana imannya? Sebelum kita diciptakan, ada ketentuan yang dibuat oleh Allah. Fulan akan jadi nabi, fulan akan jadi sahabatnya Nabi, fulan akan masuk surga, fulan akan mati syahid, fulan akan jadi raja. Allah punya ketentuan-ketentuan ini sebelum kita diciptakan. Berarti masuknya kita ke surga bukan karena amal kita, tapi karena pilihan Allah, rahmatnya Allah. Allah merahmati kita, maka kita diberikan peran oleh Allah untuk jadi orang mukmin dan akan dimasukkan surga. Ini pilihan Allah sebelum kita muncul. Jadi jangan kepedean, saya masuk surga ya kan saya banyak beramal. Lah amal kamu sama ketentuan Allah duluan mana? Nah, ini tandanya apa? Amal itu tugas kita. Enggak usah mikirin urusan yang belakangan, enggak usah. Kerjakan saja amal yang diperintahkan Allah. Karena kita ini hamba, maka tugas kita patuh. Urusan upah, urusan nanti akan di surga atau itu urusan nanti belakangan. Itu jangan terus yang diurusin amal ini masuk surga enggak ya, amal ini masuk surga enggak ya. Ini kalau amal ini masuk surga, itu namanya kamu ibadahnya hanya untuk urusan upah. Selamanya kamu jadi anak kecil karena kamu tidak bisa mengimani i'tiqad yang pertama yang masuk dalam perkara jaiz. Allah tidak wajib menjadikan sesuatu. Mustahil Allah itu wajib menciptakan sesuatu. Karena ada beberapa orang, beberapa saudara kita yang menganggap Allah itu wajib menjadikan amal kita itu untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau saya sekarang berbuat baik, besok Allah harus menjadikan saya baik, gitu loh. Kalau saya habis sedekah, maka Allah harus menjadikan saya baik. Kalau saya habis sholat, Allah harus bikin saya baik. Jadi dianggapnya kayak orang tua dan anak, gitu loh. Kalau anak sudah patuh sama orang tuanya, maka orang tua nggak boleh berbuat jahat sama anaknya. Orang tua tidak boleh mencelakai anaknya. Orang tua nggak boleh nyubit anaknya. Orang tua nggak boleh mukul anak. Kenapa? Wong dia baik. Masa baik masih dipukul? Harus orang tua berbuat baik pada dia. Kenapa? Dia sudah berbuat baik. Ini Allah dibeginikan. Allah juga begitu. Kalau saya sudah berbuat baik, Allah ya harus berbuat baik sama saya. Jadi kalau saya habis sholat di masjid, terus saya keluar masjid, saya nggak boleh celaka, kesandung nggak boleh, jatuh nggak boleh, kejamretan nggak boleh, sakit nggak boleh. Kenapa? Kan saya habis ibadah. Masa saya habis ibadah saya celaka? Nggak boleh begitu. Ini Allah diatur sama dia. Tapi kan aturan dia nggak cocok sama kenyataan. Kenyataannya banyak orang
ibadah, apalagi sudah selesai. Ini lagi ibadah, ditancap ada? Ada. Lagi ceramah, ditancap ada? Loh, kalau Allah wajib menjadikan kebaikan, itu nggak boleh terjadi harusnya dong. Kalau Allah harus menjadikan kebaikan pada hambanya, ini hambanya lagi berbuat baik loh, lagi ceramah, lagi dakwah, menyebarkan agama, tapi dapatnya itu yang pas tancep, nggak enggak. Nah kalau kayak yang di Palestina, yang di Suriah lagi sholat dibom satu masjid, bagaimana? Kalau Allah wajib menjadikan kebaikan, itu nggak terjadi dong. Kan Allah harus bikin yang baik-baik. Masa ada orang sholat mati? Harusnya Allah melindungi, jangan mati, ini nggak boleh mati. Kan Allah harus berbuat baik. Gimana? Kenapa kok begitu terjadinya? Ada anak bayi baru lahir, punya salah apa dia? Kena bom, kena corona, kena penyakit, mati, celaka, boleh? Nah, kalau boleh berarti Allah nggak wajib menjadikan sesuatu. Kalau Allah wajib menjadikan kebaikan, berarti ini nggak terjadi. Orang yang baik-baik ini masa celaka. Jadi kita berpikiran jangan melihat bahwa masa sih Allah kok berbuat nggak baik. Nggak baik itu jangan disandarkan kepada Allah. Tidak baik itu jangan disandarkan kepada Allah. Tidak baik itu nyandarnya kepada kita. Kita ini tidak boleh menyalahkan takdir. Takdir itu tidak boleh untuk alasan. Nah ini seringkali orang beralasan pakai takdir. Takdir itu nggak boleh untuk alasan. Kalau kamu kok nggak naik kelas, ditanya orang tuanya, kenapa nak nggak naik kelas? Takdir pak. Itu bukan jawaban, nggak boleh. Alasannya takdir nggak boleh. Alasan takdir itu boleh dipakai nanti waktu hari kiamat. Setelah kamu mati, kamu ngobrol sama kawan-kawan kamu, lu kenapa dulu bro, kok begini bro? Takdirnya begitu. Nah boleh. Kalau sekarang kamu nggak boleh alasan takdir, nggak boleh. Ini belum selesai pekerjaannya kok takdir. Kamu harus punya alasan. Karena kita dituntut untuk beramal, gitu loh. Adapun nanti amal-amal itu bagian dari akan diberi hadiah oleh Allah sesuatu, oleh Allah akan dimasuk ke surga, itu urusan Allah nanti. Tugas kita di sini beramal. Lah orang yang beramal itu berbuat baik, Allah tidak harus menjadikannya lebih baik. Boleh saja Allah menjadikan bencana, tsunami, coba penduduk Mekah pada taat-taat, tiba-tiba keran ambruk, wah hancur semua, banjir, mati semua. Aceh, taat semua, disebut Serambi Mekah, tsunami, mati semua. Kalau Allah wajib menjadikan kebaikan, maka itu nggak terjadi dong harusnya. Masa bencana alam menimpa orang-orang soleh? Gimana sih? Kalau Allah wajib menjadikan yang baik-baik, Allah wajib menjadikan kebaikan, itu nggak terjadi. Kalau gunung Merapi meledak, laharnya jalan, rumahnya orang Islam belok, nah, itu begitu dong. Ya, nanti ada yang kafir, libas. Tapi kan nggak begitu. Yang mukmin ya kena, yang kafir ya kena. Nabi Musa alaihissalam pernah nanya sama Allah. Nabi Musa itu paling banyak nanya sama Allah. Namanya aja kalimullah, orang yang sering ngomong sama Allah, orang yang diajak ngomong sama Allah. Jadi banyak pertanyaan yang diajukan Nabi Musa kepada Allah. Di antaranya dinanya apa? Ya Allah, kenapa sih kalau ada satu hamba di satu daerah ini kok maksiat, kok kamu timpakan semuanya kena siksanya semua? Kan yang maksiat cuma satu itu ya Allah. Kenapa kok yang lain juga kena dampaknya?
Mestinya kan nggak begitu ya Allah, kalau satu yang maksiat ya satu aja yang kena, jangan semuanya kena imbasnya semua. Oleh Allah nggak dijawab. Nabi Musa diem aja, orang nggak dijawab, masa mau maksa mau ngomong, diem. Dan begitu Nabi Musa mengerjakan satu hal yang lain, ketika dia lagi duduk di satu tempat, tiba-tiba kakinya digigit semut. Mak cekit gitu. Wah, sampai ke sini sakitnya nyet begitu. Dilihat semutnya, dipukul, dimatiin, dicari sarangnya, diobrak-abrik sama dia. Satu sarang hancur semua di situ. Gemes dia, semut gigit sampai aduh sakitnya begini. Selesai diobrak-abrik, firman Allah turun, Musa, yang gigit kan cuma satu semutnya. Kok sarangnya semua kamu obrak-abrik, kenapa Musa? Jawabnya apa Musa? Ya itu ya Allah begitu. Oh nyindir ya Allah, nyindir. Itu jawabannya begitu kata Musa. Kata Nabi Musa, ini jawaban dari Allah begini. Artinya kalau satu orang itu berbuat maksiat, itu boleh saja Allah timpakan semuanya kena. Kenapa? Lah kamu kok nggak bisa ngingetin orang satu ini yang lain? Kenapa kamu nggak ngingetin dia? Kenapa kamu nggak nolongin dia untuk nggak maksiat? Kenapa kamu nggak cegah dia? Kenapa kok terjadi maksiat di tengah-tengah kamu yang nggak maksiat? Kena semua kamu. Mau ngomong apa kamu? Gitu loh. Jadi boleh saja Allah menjadikan itu. Makanya kalau ya Zainuddin ngomong apa? Zainuddin MZ kalau ceramah dulu, kalau ada orang mabuk ngomong, mabuk terserah saya dong, uang saya, minuman saya, yang minum saya, urusan apa sama ente? Kata Zainuddin apa? Kalau mabuknya urusan kamu, telernya urusan kamu, duitnya urusan kamu. Tapi karena kamu di sini minumnya, kalau celaka, gua juga ikut celaka, bro. Nah, itu maksudnya. Jadi celaka mereka, kita mencegah orang itu maksiat bukan karena usil, bukan. Kalau Allah turunkan bencana, nggak kamu doang yang kena, semuanya kena, begitu loh. Pokoknya ada FPI suka bergerak ke sono kemari, ada orang-orang yang senang majelis taklimnya jalan ke sekitarnya di lingkungan ini, biar apa? Biar aman, nggak ada maksiat. Kalau nggak ada maksiat gimana? Harapannya nggak diturunkan bencana, begitu loh. Kan boleh saja kan? Tapi kan nggak mewajibkan. Kita berharap Allah itu boleh bikin bencana, boleh nggak bikin bencana. Maka turunnya bencana itu nggak bisa kita cegah, karena itu adalah haknya Allah. Allah boleh saja menjadikannya kapan saja dan di mana saja. Kira-kira zaman Nabi itu ada virus nggak? Ada wabah nggak? Ada. Jangan dikira di zaman Nabi nggak ada wabah. Nabi selagi pada kaum Bani Sa'ad itu nggak dikembalikan langsung ke Mekah, karena tempo hari di Mekah ada wabah, hingga Nabi ditahan dulu di sana sampai wabah ini hilang, baru Nabi dikembalikan ke kota Mekah. Artinya wabah itu terjadi di mana saja yang Allah kehendaki, sama siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Allah itu kalau menciptakan sesuatu, ma khalaqta hadza batila. Allah kalau bikin sesuatu itu nggak pernah sia-sia. Ada hamba lagi ceramah ditancep, itu nggak akan sia-sia, ada hikmah yang besar yang Allah. Ada orang lagi sholat di masjid dibom. Sayyid Ramadan Al-Buti Asy-Syahid rahimahullah meninggal waktu ngajar tafsir di masjidnya, dibom, mati semua. Ini ada apa ini? Ada hikmah yang Allah jadikan. Sayyidina Umar lagi sholat, tancap mati. Sayyidina Utsman lagi ngaji, tancap mati. Sayyidina Ali lagi sholat, pukul mati. Ada apa ini kok begini? Ada hikmah. Kita harus bisa melihat Allah tidak wajib menjadikan sesuatu kebaikan, nggak wajib gitu loh.
kebaikan itu nggak harus diciptakan oleh Allah. Allah boleh saja bikin apa saja yang Allah kehendaki. Karena setiap yang Allah bikin pasti mengandung nilai hikmah. Tidak mungkin yang Allah bikin itu sia-sia. Allah bikin bencana sama hambanya, ngapain? Ada hamba yang mau diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, kalau sabar ditambahkan kemuliaan. Ada 2 orang, satu petani yang soleh, satu lagi tukang jual es yang soleh. Yang satu minta turun hujan, yang satu minta jangan turun hujan. Dua-duanya soleh. Yang dikabulkan yang mana? Hah? Yang dikabulkan yang mana? Allah wajib mengabulkan. Kalau wajib dua-dua dikabulkan bagaimana? Oh ya ribet. Ada hujan campur panas. Tukang es bingung nih, saya mau jual apa enggak ya, kok panas campur hujan. Jadi waktu Allah bikinnya hujan, tukang es sabar gitu dong. Ya Allah, mudah-mudahan besok panas, hari ini hujan ya Allah. Tukang petaninya, alhamdulillah Allah kasih hujan. Nanti sebaliknya waktu Allah bikin panas, tukang es syukur, alhamdulillah ya Allah, panas hari ini ya Allah, keluar dia. Padahal keluar juga panas kadang nggak laku dagangannya, nggak mesti laku. Panas pasti laku, enggak, pas giliran masuk kampung, sekampung sakit gigi semua, mana yang mau beli? Atau sekampung corona semua, isolasi mandiri, mana ada yang mau beli? Ya, begitu panas, petaninya sabar ya Allah, sabar ya Allah, terima ya Allah, ini keputusanmu ya Allah, ini takdirmu ya Allah, begitu. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah itu pasti mengandung nilai hikmah, dan Allah tidak wajib menjadikan kebaikan. Allah boleh-boleh saja menjadikan kebaikan. Ini iman yang pertama. Jadi jangan sampai kita meyakini Allah itu sebagai pencipta alam, pencipta langit bumi, semua ini Allah yang menciptakan, mau bikin boleh, nggak bikin boleh, terus kita katakan Allah wajib menjadikan kebaikan. Masa Allah bikin hamba ditelantarkan begini? Makanya ada orang berkata begini, saya nggak percaya ada Tuhan. Kata dia, Tuhan mana ada, nggak percaya. Kenapa kamu nggak percaya Tuhan itu ada? Kan Tuhan maha kaya, Dia baik, Dia maha segala-galanya. Kenapa kalau Tuhan ada masih ada orang miskin, masih ada orang kere-kere, masih ada orang yang nggak makan? Tuhan nggak ada pasti. Kalau ada, ini mesti diberesin semua, dikasih makan semua. Ukurannya Tuhan itu harus bikin kebaikan, kan repot. Dianggapnya Allah itu harus bikin kebaikan. Jadi kalau kamu ditanya ketemu sama orang begini, mengatakan Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada. Buktinya apa? Tuh, ada orang yang miskin. Hanya gara-gara lihat ada orang miskin mengatakan Tuhan nggak ada. Kan aneh ini. Kalau umpamanya kamu ketemunya jangan ke Indonesia, kamu ke Mekah mainnya. Di Mekah kamu mainnya ke Dubai ya. Mainnya kemana? Dubai ya. Coba cari, ada nggak yang begitu? Ada nggak begitu? Cari nggak? Oh, berarti Tuhan di sana ada. Di sini nggak ada Tuhan, di Dubai ada Tuhan. Berarti Tuhan itu kadang di sini ada, di sana nggak ada, nggak jelas Tuhan ini tempatnya lah. Kadang di sono, kadang di sini. Ini Tuhan apa hantu yang begitu? Ini pikirannya bagaimana sih? Mengukur Tuhan itu ada, hanya diukur pakai adanya orang miskin, mesti nggak ada. Nah itu orang yang begitu kalahnya sama apa? Kalahnya sama orang yang berakal. Kalau kamu ketemu sama dia, kamu katakan, saya ini nggak percaya di dunia ini ada tukang cukur. Kok nggak percaya gimana? Itu tukang cukur. Nggak percaya saya. Kenapa? Itu masih banyak orang gondrong. Masa kalau tukang cukur ada,
Yang gondrong nggak ada semua, harusnya dong cukur semua. Loh, bukan salah tukang cukurnya, dianya nggak mau ke tukang cukur, jadi ya nggak bisa dicukur. Nah ya begitu juga Allah. Kamu otak kamu bagaimana sih? Kalau ada orang miskin, ada orang, mereka ini nggak mendekat kepada Allah, mereka nggak mau minta sama Allah, mereka nggak mau mengharapkan rahmatnya Allah, mereka nggak mau karunianya Allah. Mesti mikirnya begitu, jangan terus diputuskan, oh Tuhan nggak ada ini kayaknya, nggak bisa begitu. Kalau kata Imam Asy'arani, Imam Asy'arawi dari Mufti Mesir, kata dia apa? Kalau di daerah kamu itu masih ada orang miskin, itu berarti ada orang kaya yang ngerampok uangnya orang miskin itu. Jadi Allah itu baginya rata, kata Imam Syarawi. Hanya saja dititipkan ke fulan, titipannya nggak nyampe, potong di tengah jalan, disunat tengah jalan. Mending kalau patahnya patah separuh, ini patah kering habis nggak disampaikan sama sekali kan selesai. Jadi kita wajib mengimani yang pertama dari perkara jaiz, kita iman Allah itu tidak wajib menjadikan sesuatu kebaikan. Jadi kalau kita kok suatu saat kok ditimpa musibah, ditimpa celaka, jangan ngomong dosa apa saya ya Allah, kenapa kok begini ya Allah. Kok dosa apa? Emang kalau orang mau dibikin celaka harus punya dosa dulu gitu? Kalau nggak punya dosa nggak bisa dibikin celaka. Nanti bayi-bayi nggak boleh celaka dong. Nanti Nabi nggak boleh celaka dong. Mereka nggak punya salah, mereka hambanya Allah yang taat. Kenapa Nabi juga celaka? Ada Nabi yang dibunuh, ada Nabi yang kena pisau, ada Nabi yang sampai giginya patah, ada Nabi yang terluka. Loh, Nabi kan nggak berdosa, kenapa kok begitu? Kalau sampai kita meyakini Allah itu wajib menjadikan kebaikan, ya begini dampaknya. Kamu nanti akan melihat sesuatu itu nggak cocok sama keyakinan kamu, dan kamu akan bingung nanti, loh, kok begini ya Tuhan ya? Bukan kok begini Tuhan, kamu salah meyakini tentang Allah, salah mengimani tentang Allah. Makanya iman kepada Allah harus ngaji, jangan kira-kira. Iman itu nggak bisa nyontoh, nggak bisa. Ustadz Priyo punya iman, yakin nggak? Yakin. Nah kamu jamaknya mau nyontoh, pokoknya saya mau ibadah, iman saya mau kayak Ustadz Priyo, nggak bisa, nggak kelihatan imannya. Kalau cara sholatnya mau kamu tiru bisa, gerakannya bagaimana, berapa lama berdirinya, berapa lama rukuknya, berapa lama sujudnya, bisa kamu tiru. Kalau imannya, ya nggak bisa. Iman kepada Allahnya, Satrio, kamu iman sama Allah? Iman. Lah isi imannya apa? Ya kamu harus tahu. Ini kalau kamu nggak ngerti, kamu akan salah mengimani Allah. Lah ulama membuat susunan, gitu loh. Di zaman Nabi susunan ini nggak ada, tapi sahabat Nabi langsung diajarkan keimanannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zamannya para ulama barulah dibikin mata pelajaran apa yang harus diimani tentang Allah. Kenapa muncul mata pelajaran ini? Karena banyak orang yang imannya salah. Kalau dari dulu sampai sekarang imannya orang benar, nggak bakal keluar buku tentang cara iman yang benar, nggak akan. Gara-gara ada yang ngerjain dengan cara salah, maka ulama bikin buku panduan biar imannya benar. Nah, gitu loh. Jadi buku ini dibikin oleh para ulama agar iman kamu tidak mengikuti caranya orang-orang yang mengimani Allah itu pencipta alam, tapi Allah itu wajib menciptakan kebaikan. Allah itu kalau sama hamba yang muslim harus baik. Masa Allah nggak berbuat baik? Kenapa? Kalau Allah berbuat buruk, berarti Allah itu buruk. Nah, ini aneh ini. Alasannya
Allah itu harus berbuat baik. Kalau Allah berbuat buruk, Allah juga buruk. Contoh, Allah bikin orang maksiat zina, Allah bikin orang minum arak, Allah bikin banjir, Allah bikin bencana alam. Berarti Allah juga jelek. Membikin orang jadi orang jelek, itu dia juga ikut jelek. Ini pemikiran aneh ini. Membikin itu pekerjaannya Allah. Baik dan jelek itu pekerjaannya kita. Jangan dibalik ini. Baik dan buruk itu yang diciptakan oleh Allah. Kalau Allah itu menciptakan, penciptanya. Jadi nggak kena baik, nggak kena buruk, mestinya begitu. Baik dan buruk itu diciptakan oleh Allah. Jadi jangan terus kamu, oh kalau Allah bikin baik, Allah juga baik. Kalau Allah bikin buruk, Allah buruk. Oh enggak sesuai dengan pemikiran yang normal, enggak sesuai. Baik dan buruk itu diciptakan, maka Allahnya itu mestinya enggak kena baik, enggak kena buruk. Masa ada Allah baik, ada Allah buruk, bagaimana sih? Kayak contoh begini. Ini contoh. Dalang itu menerbangkan Gatot Kaca. Atau sutradara lah. Sutradara bikin film Superman. Ya, ada ya film ya? Terus Superman-nya diterbangkan. Berarti dibikin terbang. Gatot Kaca sama dalang dibikin terbang. Saya nanya, terbang itu pekerjaannya siapa? Terbang itu pekerjaannya siapa? Superman apa sutradara? Gatot Kaca apa dalang? Hah? Oh, dalangnya terbang. Saya nanya, terbang itu pekerjaannya siapa? Yang terbang siapa? Nah, berarti saya tanya, terbang itu pekerjaannya siapa? Superman loh yang terbang. Superman kok pekerjaannya Gatot Kaca? Gimana sih? Kalau yang bikin Superman terbang, beda lagi nih. Yang bikin Superman terbang, ikut terbang nggak saya tanya? Berarti sutradara terbang nggak? Yang terbang siapa? Lah begitu mestinya dong. Masa terbang itu ya kerjaan sutradara, Bib? Lah kalau terbang kerjaan sutradara, lah kerjaan Superman ngapain? Hah? Gimana sih? Dalang atau sutradara itu menerbangkan Superman. Lah sutradara ikut terbang nggak? Enggak, begitu loh. Allah bikin kebaikan, Allah bikin keburukan. Jangan disangkut pautkan dong. Allahnya enggak ikut buruk, enggak. Allah enggak ikut baik, enggak. Begitu loh. Yang dibikin baik buruk itu kita. Jadi yang kena baik buruk kita, begitu loh. Allah bikin monyet, Allah bikin kotoran hewan, itu baik enggak? Perkara jelek, perkara buruk. Tapi itu dibikin sama Allah. Jangan ngomong, masa sih Allah Tuhan yang baik bikin kotoran. Lah kalau enggak dibikin Allah, yang bikin siapa ini? Jangan terus kalau Allah bikin buruk, Allahnya jadi ikut buruk. Ini enggak cocok. Makanya rukun iman kita itu diantaranya ada baik dan buruk itu diciptakan oleh Allah. Wajib iman, takdir baik dan takdir buruk datang dari Allah. Maka dari mana kita iman takdir baik dan buruk bisa kita iman? Dari mana? Kenapa kok sebagian orang nggak bisa iman? Karena nggak iman ini. Nggak iman kalau Allah itu tidak wajib menjadikan kebaikan, gitu loh. Allah tidak wajib menjadikan sesuatu.
Allah mau bikin kebaikan boleh, Allah mau bikin keburukan juga boleh. Nah ini mestinya kita imani demikian. Maka iman kita akan benar sesuai apa yang dituntunkan para ulama, yang diajarkan oleh para madhab, yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita iman yang pertama ini kita pegang kuat, imani, yakini, jadikan keimanan di hati kita, maka kita akan bisa menerima segala macam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak jadi orang yang gampang protes, kita nggak jadi orang yang gampang marah, nggak jadi orang yang marah kepada apapun kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak jadi orang yang memaki-maki takdir. Apapun yang ditakdirkan Allah kita terima, karena setiap takdir Allah pasti mengandung nilai hikmah. Mudah-mudahan hati kita diluaskan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diterangkan oleh Allah, dijadikan hati yang iman dengan benar, iman dengan baik. Hati kita diberi keselamatan oleh Allah, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, dan semuanya orang-orang muslim, dan semua mudah-mudahan kita semua Allah jadikan punya iman yang seperti ini sampai pada hari kematian kita. Allah kuatkan iman kita nggak goncang-goncang dan bisa kita bawa sampai mati insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah besok kita bahas berarti iman pada perkara jaiz yang kedua insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد طعس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.